Kita membahas tentang fi'il. Jadi fi'il ini ada tiga bagian ya. Yang pertama ada fi'il madi. Yang kedua ada fi'il mudhari. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Apa itu fi'il madi? Kita mulai dari fi'il madi dulu. Nanti pengertiannya, kemudian catatan tentang fi'il madi, lalu kemudian contoh-contohnya. Jadi fi'il madi itu adalah madalla ala hadatsin madha wan qada. Jadi kalimah yang menunjukkan kepada satu peristiwa atau perbuatan yang sudah selesai, sudah terjadi. Seperti jalasa, fataha, alima, nasoro. Jalasa itu artinya telah duduk. Fataha telah membuka. Alima telah mengetahui. Nasoro telah menolong. Gitu. Jadi fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau gitu intinya gitu. Nah, catatan-catatan untuk fi'il madhi. Yang pertama fi'il madhi ini mabni fathah. Jadi yang pertama sekali fi'il madhi ini mabni fathah. Dia tidak punya tabel rofa, nasob, jazm. Dia tidak ada. Dia mabni. Jalasa, sa gitu ya, mabni fathah. Fataha, alima, itu ada ma di situ. Hasuna, ada na. Itu mabni fathah. Yang kedua, catatan tentang fi'il madhi. Kalau fa'ilnya perempuan, tambahkan tak yang disebut sebagai ta'ut ta'nis atau alamatut ta'nis atau tanda perempuan. Tak tersebut adalah tanda perempuan. Misalnya jalasat hindun. Jalasat hindun. Hindun duduk. Qa'adat ustadzatun. Ustadzah duduk. Gitu. Jadi karena failnya hindun, jalasanya diberi tanda muannas. Ustadzahnya failnya ustazah, qa'adanya diberi tanda muannas. Nah, kemudian kita dapat menambahkan qad ya sebelum fi'il madi yang artinya sungguh. Misalnya qad jalasa Zaidun, sungguh Zaid telah duduk. Seperti itu. Paham semuanya untuk catatan-catatan ini, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Contoh di dalam jumlah. Misalnya, zahabat tullabu, murid-murid pergi ila madrasatihim ke sekolah mereka. Murid-murid pergi ke sekolah mereka. Zahaba ini adalah fi'il madhi. Dan fi'il madhi ini mabni fathah. At-tullabu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Sebagai fa'ilnya. I'rabnya harus rofa. Jenis isim apa? Dolabu anu Jamak taksir. jam taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Tanda rofanya? Dhamma. Tanda rofanya dhamma. Ilaknya harf jar. Harf jar. Betul. Madrasatinya berarti Majrur. majrur. Majrur oleh ila ini. I'rabnya berarti Jar. jar
jenis isimnya Mufrad. Mufrad. mufrad, tanda jarnya Kasrah. kasrah, dan dia sebagai mudhaf. Berarti himnya Mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih, domir apa namanya? Mutasil. Mutasil. Tasil, mabninya mabni Sukun. 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 Gitu. Jadi seperti itu ya fi'il madhi, dia mabni fathah. Nah, lagi arsalallahu rusulahu lil alamina. Allah mengutus para rasulnya untuk alam semesta. Arsalatnya sama, fi'il madhi mabni fathah. Allahnya sebagai Fa'il. fa'il, i'rabnya rafa, Wafa. isim mufrad, tanda rafa, Doma. dhamma. Rusulatnya Rusul. maf'ul bi. Ulbi. I'rabnya maf'ul bi, nasab, jenis isim, Jamak taksir. jamak taksir, tanda nasab, Fathah. fathah, dan dia sebagai Mudhaf. mudhaf. Berarti hu-nya Mudhaf ilaih. ilaih, domir apa? Mutasil. Mutasil, mabni apa? Doma. Doma. Mabni dhamma. Terus li, Huruf jar. harf Harful jar, jar. al-alamin Majrur. Majrur. majrur oleh li tersebut. I'rabnya harus jar, jenis isim Nah, ini Mufrad. Muzakkar salim. Jamak. Jamak. mudzakar salim. Mudzakkar salim. Ada ina belakangnya. Tanda Iya. jarnya Ya. ya. Nah, seperti itu. Paham semuanya fi'il madhi insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Seperti itu ya fi'il madhi, intinya dia mabni fathah. Sekarang ke fi'il mudhari. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut ke fi'il mudhari? Paham ya insyaallah. Insyaallah. Fi'il mudhari adalah ma dalla ala hadatsin fi zaman takallum ay halin wa mustaqbal. Jadi kalimah atau kata yang menunjukkan kepada satu peristiwa yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Lebih tepatnya saya menggunakan atau ya, bukan dan yang akan datang. Jadi bisa fi'il mudhari itu dipakai untuk makna sekarang, bisa juga dipakai untuk makna yang akan datang. Ciri khas mudhari yang pertama, fi'il mudhari diawali oleh salah satu dari 4 huruf berikut, hamzah, nun, ya, ta. Kumpulkan dalam ungkapan anita atau anaitu atau naaitu. Nah, gitu. Nah, wajib, harus, tidak bisa tidak. Harus salah satu dari 4 ini awalnya itu. Jadi tidak mungkin ada mudhari diawali dengan huruf ba atau huruf sin atau huruf jim, huruf ha, huruf kho dan seterusnya ya. Harus salah satu dari 4 ini. Nah, di Al-Munir 1 ini, ikhwan akhwat, kita hanya menggunakan mudhari yang ada ya atau taknya saja di depannya itu. Misalnya yadhabu, tadhabu. Hanya 2 model ini. Yang ada hamzah, ada nun, tidak kita pelajari saat ini. Itu sehingga gampangnya ya akhwat untuk membedakan fi'il madhi atau mudhari di kelas kita ini, kalau depannya ada ya atau ta itu mudhari. Kalau depannya ada huruf lain, ba atau sin atau jim atau ha atau kho atau dal dan seterusnya, itu madhi bukan mudhari. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Insyaallah. Nah, yang kedua, kita boleh menambahkan sa atau saufa yang artinya akan pada fi'il mudhari itu. Misalnya sayadhhabu, saufa yadhhabu.
Sayaqulus sufaha'u. Contohnya gitu di Al-Quran. Nah, ini artinya akan. Yang ketiga, kalau fa'ilnya mu'annas, gantilah ya jadi tak ya. Misalnya, yajlisu misalnya Muhammadun, yajlisu Muhammadun menjadi tajlisu Hindun. Yajlisu rajulani menjadi tajlisu at-talibatani. Yajlisu tulab menjadi tajlisu at-talibat. Itu tiga ciri khas pada fi'il mudhari yang kita pelajari di kelas kita ini. Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Izin Lanjut. Ustaz. Hmm. Assalamualaikum. Ustaz, kalau itu berarti kalau untuk fi'il madi memang tidak pernah ada yang diawali iya dan tak ya? Ada. Walaupun 3 huruf, tidak Ada. pernah ada. Ada. Jadi untuk membedakannya dari banyak huruf atau bagaimana Ustaz? Nah, di kelas kita ini, saya memilih fi'il madi yang tidak ada ya atau taknya supaya kita bisa membedakan mana madi, mana mudhari gitu. Oh begitu. Jadi yang ada ya atau taknya itu fi'il mudhari. Kalau yang tidak ada ya atau taknya itu fi'il madi seperti itu. Baiklah. Nah, Jazakallah Ustaz. wah iya. Memang apa namanya? Saya setting begitu karena kita belum punya banyak kosakata. Nanti di buku kedua, buku sorof, nah di situ kita mulai belajar pola fi'il madi gimana, fi'il mudhari gimana, lebih detailnya. Gitu insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, waktunya ada, kita bisa lanjut ke buku kedua insya Allah. Nah Amin. gitu. Baik, Amin, Ustaz. Lanjut. amin. Insya Allah. Ada lagi tambahan? Nah, lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Jadi fi'il mudhari dia punya tabel. Fi'il mudhari itu terkadang terkadang i'rabnya rofa, terkadang nasab, ada kalanya juga jazm. Di antara tiga keadaan ini tidak ada keadaan yang keempatnya. Rofa, nasab atau jazm. Tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Kapan fi'il mudhari itu rofa? Fi'il mudhari rofa itu kalau tidak ada lan yang menasabkan, tidak ada lam yang menjazmkan. Nah, kalau tidak diawali lan yang menasabkan, tidak diawali lam yang menjazmkan, nah maka dia itu rofa. Jadi rofa itu kalau tidak diawali apa-apa, dia rofa. Dia pembawaannya memang sudah rofa. Sejak awal fi'il mudhari dilahirkan dalam keadaan rofa. Gitu. Kullu mudhari'in yuladu ala rafa. Setiap mudhari dilahirkan sudah dalam keadaan rofa. Gitu. Nah, tanda rofanya dhammah. Kalau nasab itu kalau ada lan di awalnya. Misalnya kalau yaktubu rofa, kalau nasab lan yaktuba. Kalau jazm lam yaktub jazm. Ada lam menjazmkan. Izin sebentar ya 5 menit afwan. Gitu.
13 kan ribu. 16.000. Baik, kita lanjutkan. Yaftahu rofa. Kalau nasab lan yaftaha. Kalau jazm lam yaftah. Yaqra'u rofa. Kalau nasab lan yaqra'a. Kalau jazm lam yaqra'. Seperti itu. Ikhwan, ikhwan. Ada pertanyaan? Paham masalah ini? Izin Ustadz, So, huruf-huruf yang menasobkan apakah hanya lan atau yang menjazmkan itu lam saja? Yang menasabkan ada lan, ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lam kai, ada lam juhud, ada idza. Masih banyak ya. Banyak. Banyak ya Ustaz. Yang menjazmkan ada lam, ada lamma, ada alamma, ada lanahiyah, ada banyak. Nah, tapi kita ini belajar itu bertahap. Iya. Ambil basicnya dulu gitu. Nanti sedikit-sedikit ditambah. Seperti itu ya. Ya, Ustaz. Tapi ini diambilkan dari yang terbanyak gitu kan. Yang sering dipakai. Betul. Yang paling populer, yang sering dipakai, kita ambil dari situ dulu. Gitu. Yang penting prinsipnya dulu dipelajari. Nanti kan yang lain-lainnya polanya sama gitu. Seperti itu. Nah, baik. Jadi begitu ya, ikhwan-ikhwan. Di sini kita ambil satu lan untuk menasobkan, satu lam untuk menjazmkan. Walaupun di belakangnya masih ada banyak, tapi yang penting kita tahu dulu ininya, polanya, bagaimana cara menasobkannya, bagaimana cara menjazmkannya. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, Apaan Ustaz? iya. Mohon maaf tadi telat masuk. Ada masalah. Ya, tidak apa-apa, silahkan lanjut. Yaftahu Zaidun al-baba. Zaid membuka pintu. Nah, yaftahu ini fi'il mudhari. I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena tidak ada lan yang menasobkan. Tidak ada lam yang menjazmkan. Betul. Maka tidak diawali apa-apa. Dia rafa. Bawaannya rafa. Nah, Zaidunnya seperti biasa ya, kita sudah tahu dia fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah. Betul. Al-babanya maf'ul bih, nasab, isim mufrad, tanda nasab fathah. Paham semuanya untuk rafa cara penjelasannya, ikhwan akhwat? Insyaallah. Insyaallah ya. Nah. Lalu untuk yang nasab, nah, lan, ini ada lan. Lan yaftaha Zaidunil baba. Ya, lan itu adalah huruf yang menasobkan. Kalau yaftahannya fi'il mudhari, i'rabnya nasab, tanda nasab fathah. Lalu Zaidunnya fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah. Al-babanya maf'ul bih, i'rabnya nasab, isim mufrad, tanda nasab fathah. Lalu ada lam, misalnya lam yaftah Zaidunil baba. Zaid tidak membuka pintu. Lam huruf jazm. Huruf yang menjazmkan. Yaftahnya fi'il mudhari, i'rabnya jazm, tanda jazm sukun. Lalu Zaidunnya seperti biasa ya, dia fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah. Al-baba maf'ul bih, nasab, isim mufrad, tandanya fathah. Baik, ada pertanyaan untuk mudhari? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, selesai masalah fi'il mudhari. Sekarang fi'il amr, kata perintah. Nah,
Catatan tentang fi'il amr. Pertama, fi'il amr ini mabni sukun. Seperti ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Iftah, bukalah. Dan seterusnya. Yang keduanya, kalau fi'il amr dimaksudkan kepada perempuan, kita tambahkan ya. Seperti ijlisi, duduklah engkau. Iftahi, bukalah olehmu. I'lami, ketahuilah olehmu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tabel ini. Jadi kalau fi'il madi mabni fathah seperti jalasa. Kalau fi'il mudhari ada 3 kemungkinan. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Misalnya yajlisu rofa, lan yajlisa nasab, lam yajlis jazm. Kalau fi'il amr mabni sukun. Jadi yang mabni fi'il madi mabni fathah, fi'il amr mabni sukun. Fi'il mudhari ada 3 kemungkinan. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Fataha fi'il madi mabni fathah. Yaftahu fi'il mudhari untuk rofa. Lan yaftaha untuk yang nasab. Lam yaftah untuk yang jazm. Fi'il amr iftah. Alima fi'il madi mabni fathah. Mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Ya'lamu untuk rofa. Lan ya'lama untuk nasab. Lam ya'lam untuk jazm. Fi'il amr i'lam. Gitu. Hasuna yang madi mabni fathah. Yahsunu mudhari rofa. Lan yahsuna mudhari nasab. Lam yahsun mudhari jazm. Fi'il amrnya uhsun. Gitu. Bisa difahami tentang fi'il, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Hanya dalam itu sakalnya ya Ustaz ya, untuk ngebedainnya. Kalau ijlis, iftah, i'lam. Kalau yang hasuna, uhsun, itu ngelihat dari huruf ketiganya gitu atau gimana? Syakal apa dulu? Kan kalau itu mah i'lam, jadi diawalinya dengan kasroh. Uhsun diawali dengan domah. Berarti dari yang ketiganya. Berarti itu pertanyaannya syakal hamzah wasol gitu. Iya. Bagaimana syakalnya hamzah wasol? Nah, hamzah wasol pada fi'il harus kasroh. Kaidahnya gitu. Hamzah wasol pada fi'il, baik fi'il nanti ada fi'il madi ataupun fi'il amr, kalau ketemu hamzah wasol harus kasroh. Kecualinya satu, kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasol dhammah seperti uhsun, ukhruj, uskut, udkhul. Nah gitu. Selain itu, hamzah wasolnya kasroh. Ijlis, iftah, i'lam. Gitu. Dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Selesai masalah fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Selesai. Ya, isim sudah kita selesaikan. Fi'il sudah kita selesaikan. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran yang baru. Saya mau tampilkan dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang menanyakan, boleh. Maaf Ustadz, untuk fi'il amr, untuk jama' muannas salim, muannas gitu berarti pakai iya ya Ustadz akhirannya. Kayak ijlisi. Iya. Ijlis, ijlisi. Iftah, iftahi. Irji', irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, seperti itu. Iya. Kalau misalnya kata perintahnya itu untuk misalnya kalau dalam bahasa Indonesia silakan duduk Bapak dan Ibu, itu gimana Ustaz? Tetap ijlis sesuai dengan yang apa? Maksudnya mengikut ke yang sifat laki-lakinya gitu atau ke perempuan?
Hmm. Itu nanti ada pembahasannya khusus di jilid kedua. Kita akan perdetail, akan detailkan kalau untuk 2 orang, kalau untuk banyak laki-laki, banyak perempuan, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, campur laki-laki perempuan. Itu nanti di jilid kedua. Gitu Oh, nah, sekarang. Ustaz. Nah, Ustaz, Insya Allah. syukran. Afwan. Nah, Sementara ini biar gak bingung gitu Tad. sementara ini dulu biar kita nggak bingung gitu. Tuh, seperti kita ini makan gitu sedikit-sedikit gitu. Baik, ada lagi tambahan. Nah, gitu ya prinsip saya dalam mengajar sesuatu yang di luar materi yang mungkin masih jauh depan tidak akan saya jelaskan supaya kita fokus ke materi yang kita dapatkan sekarang. Gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang baru. Ya, kalau kita mudah-mudahan istiqomah semuanya termasuk sayanya kita semua, insya Allah eh, materi-materi itu akan kita dapatkan semuanya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-marfu'at. Al-marfu'at itu isim-isim yang eh, kedudukannya rofa. Nah, kita lihat di sini tampilnya. Kedudukan i'rab untuk isim ada rofa, ada nasab, ada jazm. Rofa itu ketika isim menjadi apa kedudukannya? Jar tadi ya, bukan Hmm? jazm ya. Rofa, Jar. nasab dan jar. Jar, Ya pasti jazm afwan. tadi. Afwan. Ini apa namanya sabukul lisan istilahnya. Keliru ya. Rofa, nasab, dan jar. Kapan kita pakai yang rofa ya, kawan akhwat? Ketika isim itu menjadi fa'il. Nah, ternyata kedudukan rofa ketika isim itu menjadi fa'il, fa'il itu salah satunya saja. Kita mau membahas bukan cuma fa'il, ternyata masih ada yang lainnya. Itu yang akan kita bahas. Apa saja? Ada yang kedua, selain kedudukan fa'il, juga ada kedudukan namanya naibul fa'il. Yang ketiga ada mubtada. Yang keempat ada khobar. Yang kelima ada isim kana. Yang keenam ada khabar inna. Yang ketujuh ada tawabi yang 4. Gitu. Jadi fa'il itu hanya salah satu dari kedudukan rofa. Yang harus rofa itu selain fa'il masih ada lagi yaitu naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, ada tawabi. Tawabi ini ada 4. Saya merahin karena ada 4. Jadi total semua ada 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6 tambah 4, 10. Gitu. Kita akan uraikan satu demi satu. Untuk yang nasab apa saja? Ada maf'ul bi. Maf'ul bi itu salah satunya. Nah, di sini kita akan mempelajari selain maf'ul bih kedudukan nasab ada dzaraf, ada tamyiz, ada tawabi yang 4. Tawabi di rofa, di nasab, di jar ada terus ya. Nah, ini sedikit. Harusnya ada 15 kedudukan tapi nanti mungkin di buku ketiga supaya tidak terlalu banyak teori. Kita segini dulu. Maf'ul bih, dzaraf, tamyiz, tawabi. Gitu. Untuk yang jar ada majrur oleh huruf jar, ada mudhaf ilaih. 2 sudah kita pelajari. Lalu tawabi. Jadi tawabi itu di rofa ada, di nasab ada, di jar ada. Tawabi itu ada 4 kategori. Ada naat, atof, taukid, badal gitu. Ini yang akan kita pelajari untuk yang jar. Jurur oleh huruf jar, mudhaf ilaih dan tawabi yang 4. Naat, atof, taukid, badal. Untuk untuk rofa, afwan. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ini tawabi yang 4 juga. Naat atau taukid badal. Nasab, maf'ul bih, dzaraf, tamyiz, tawabi yang 4 juga. Nah ini yang akan kita selesaikan di buku ke-1.
Gitu. Yang sudah kita pelajari adalah fa'il sudah, maf'ul bih sudah, terus majrur oleh huruf jar sudah, mudhof ilaih sudah. Gitu. Nah, sekarang kita mau habiskan dulu nih yang rofa. Habiskan satu demi satu, baru nanti yang nasab, baru nanti yang jar. Gitu. Baik. Apa ya? Ya. Kalau di kitab itu nasabnya kurang dua ini. Ada khobar kana, ada is, betul. Ada khobar ya. kana, ada isim inna, betul. Nah, nanti kita akan bahas di situ, kita lanjutkan pembahasannya, tidak apa-apa. Nanti saya input ke sini insya Allah gitu. Itu terlewat. Nah, sementara ini kita bahas dulu yang rofa. Dan nanti kita akan detailkan yang nasabnya insya Allah. Nah, gitu ya. Nanti saya masukkan ke PowerPoint-nya insya Allah. Nah, fa'il kan sudah. Ya, fa'il itu sudah. Kita lihat di sini. Sekarang yang kedua tadi itu. Nah, sekarang kita membahas naibul fa'il. Kalau fa'il sudah kita bahas. Sekarang kita ingin membahas naibul fa'il. Baik. Apa itu naibul fa'il? Nah, jadi definisi naibul fa'il adalah isim, yaitu isim. Baik itu isim mufrad, atau mutsanna, jamu mudzakkar salim, jamu muannas salim, jamu taksir, isim domir gitu ya. Isim. Yang kedua, isimnya harus rofa. Yang ketiga, ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Nah ini, tidak disebutkan fa'ilnya. Naibul fa'il ini ada pada kasus kalimat pasif. Kalimat pasif. Nah, kita akan bahas ini. Nah, saya mau pakai Word dulu. Sebentar. Saya pakai Microsoft Word. Ini. Sekarang kita bikin dalam bahasa Indonesia dulu. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, ibu memasak nasi. Kalau bahasa Arab apa? Bentuk pasif, ini bentuk aktif. Kalau bentuk pasif dalam bahasa Indonesia apa? Ibu memasak nasi. Kalau bentuk pasifnya? Dimasak nasi. Nasi dimasak oleh ibu. Betul. Misalnya lagi Muhammad misalnya makan ikan. Ikan dimakan oleh Muhammad. Ikan dimakan oleh Muhammad. Nah, lagi kita bikin ini dulu ya, simulasinya dulu. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Misalnya Zaid misalnya mengunci pintu. Kalau pasifnya? Pintu dikunci oleh Zaid. Pintu dikunci oleh Zaid. Bisa dipahami ya aktif pasif dalam bahasa Indonesia? Insya Allah. Insya Allah. Gampang ya. Aktif pasif kita sering menggunakannya. Nah, sekarang bahasa Arabnya. Kita pengen kata kerjanya dulu, fiilnya dalam bahasa Arab itu. Bagaimana fiil
yang maknanya me dalam bahasa Arab menjadi di. Jadi misalnya makan jadi dimakan. Kalau masak jadi dimasak. Ngunci jadi dikunci. Mengunci jadi dikunci. Gimana bahasa Arabnya? Cara merubah kata kerja yang aktif. Kita belum bikin kalimat sempurnanya, enggak. Kita pengen kata kerjanya dulu, fiilnya dulu. Nah, gitu. Ini yang sedang kita bicarakan. Nah, bagaimana merubah ya fiil atau kata kerja dari me menjadi di. Nah, untuk fiil madi rumusnya adalah domahkanlah huruf awalnya, kemudian kasrohkan huruf sebelum akhirnya. Itu rumusnya. Domahkan awal, kasroh sebelum akhir. Domah awal, kasroh sebelum akhir. Contoh, kalau mudhari, domah awal, fathah sebelum akhir. Itu contoh misalnya, fataha membuka. Saya ingin bilang dibuka. Berarti fathahanya jadi Putiha. putih. Awal kasroh sebelum akhir. Nah, domah awal, kasroh sebelum akhir. Fataha menjadi putiha. Nasara menolong, kalau ditolong Nusiro. Usiro. nusira, ditolong. Gitu. Akroma memuliakan. Kalau dimuliakan Ukrima. ukrima. Seperti itu. Jadi domah awal, kemudian kasroh sebelum akhir. Kalau mudhari domah awal lalu fathah sebelum akhir. Contoh misalnya yaftahu membuka, kalau dibuka Yuftahu. yuftahu. Di sini sejak awalnya sudah fathah sebelum akhir, berarti kita nggak repot-repot merubah, biarkan saja. Yaftahu membuka, yuftahu dibuka. Yansuru menolong, kalau ditolong Yunsoru. yunsoru ditolong. Yukrimu memuliakan, kalau dimuliakan Yukromu. yukromu dimuliakan. Nah, seperti itu. Paham ya khonokat? Aktif ke pasif rumusnya. Itu kalau madi domah awal kasroh sebelum akhir. Kalau mudhari domah awal fathah sebelum akhir. Doma. Gitu. Doma kasroh, doma fathah. Domah kasroh, domah fathah. Ada pertanyaan ummahat atau ikhwan akhwat? Kapan Ustaz? Yang mudore gimana Ustaz? Ini Saya ada belum ini. di sini ada di. Domah awal fathah sebelum akhir. Akhir. Gitu. Oh, Nih, iya, Bu Desak nih. Saya kasih contoh ya, Bu Desak nih. Coba dirubah. Lambat ya Ustaz. Bisa. Saya terlambat. Iya. Silahkan, tidak apa-apa. Misalnya begini, Bu Desak. Misalnya ya'lamu mengetahui. Kalau diketahui yuk bentar. Domah awal nggih, berarti yuk fathah sebelum akhir. Yu'lamu. Domah awal fathah sebelum akhir. Sebelum akhir. Nggih, Ustaz. Gitu. Kalau madi domah awal kasroh sebelum akhir. Akhir. Seperti nasoro menjadi apa? Nasoro domah dulu nggih. Nasoro nusiro. Betul. Itu fi'il madi. Domah awal kasroh sebelum akhir. Mudhari domah awal fathah sebelum akhir. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang baru kita akan coba membuat kalimat sempurnanya.
Ini saya coba bikin di sini. Saya coba bikin di sini. Saya bikin di sini. eh, Misalnya dalam bahasa Indonesia, Muhammad misalnya makan ikan. Bentuk pasifnya apa? Ikan dimakan oleh Ikan dimakan Muhammad. Makan dimakan Muhammad. Dimakan oleh Muhammad. Nah, dalam bahasa Arab, kita harus membuang pelakunya. Kita hanya bisa mengatakan ikan dimakan. Gitu. Sekarang fi'il madi. Akala Muhammadun Sama. as-samaka. Ikan. Nah, akala makan. Kalau dimakan jadi gimana akalanya? Ukila. Ukila satu. Lah. Lalu Muhammadnya hilangkan. Nah, di dalam bahasa Arab ini prinsip yang harus dipegang karena ini paten ya. Jadi setiap kalimat sempurna itu dalam bahasa Arab, dia itu harus ada isim yang rofaknya. Harus ada isim rofaknya. Nggak bisa kalau nggak ada isim yang rofaknya. Tapi ini si fa'ilnya kan rofak dibuang. Nah, maka gimana? Nah, maka si maf'ul bih yang tadinya nasab menggantikan posisi fa'il kita rofakkan. Ukila dimakan, apa yang dimakan as-samaku ikan. Jadi rofa. Nah, inilah namanya naibul fa'il atau pengganti fa'il. Bisa difahami ikhwan akhwat? Itu fi'il madi. Berarti sama dengan domir kah itu kaknya di sana Ustaz? Bukan, samak Bukan. itu kaf Ya, kan kaknya ikan. itu pengganti daripada Muhammad gitu kah? Bukan. Ya, Ikan Mhm. Ikan itu komponen hurufnya sin mim kaf. Oh iya nggih. Bukan Ya. demi Sama Mas samak. sama nggih. Nggih sama nggih. Apa? Nah gitu. Jadi tidak ada domirnya gitu. Nah, si as-samaka ikan tadinya maf'ul bi, kita rofakkan as-samaku. Ukilas samaku, ikan dimakan. Gitu. Nah, kalau mudhari ya'kulu Muhammadun as-samaka ikan. Nah, ya'kulunya gimana tadi prinsip membuat pasif pada fi'il mudhari menjadi apa? Yukalu. Yukila. Domahkan awalnya patah sebelum akhir. Kalu. Yukalu. Dimakan. Kalu. Nah, lalu as-samaka rofa'kan menjadi as-samaku. Ini namanya naibul fa'il. Ikan dimakan. Sudah paham atau belum? Masih bingung? Kaknya berubah jadi ku. Kenapa Ustadz? Maaf. Rofa dia kan samaka di sini maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih kan nasab. Oh Nah, iya. ketika menjadi kalimat pasif kan harus dibuang fa'il. Ya kan? Muhammadun hilang nih. Nah, sedangkan kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tidak mungkin kalau tidak menyertakan isim yang rofa. Jadi dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu selalu ada isim yang rofaknya.
Tidak bisa, nggak ada itu nggak bisa. Harus ada. Nah, maka gimana dong Muhammadunnya nggak ada, yang rofanya hilang. Maka si maf'ul bih ini kita posisikan rofa menggantikan fa'il. Yuk kalau dimakan, apa yang dimakan? As-samaku, ikan. Nah as-samuku ini kedudukannya sekarang sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. I'rabnya harus rofa, sama dengan fa'il. Gitu. Ada yang masih bingung? Dan oleh Muhammadnya itu memang hilang ya Ustaz. Yuk Hilang. kalau Dal namaku. Betul. Dalam bahasa Arab, pola pasif itu tidak menyertakan pelaku. Tidak bisa, tidak ada bentuknya. Itu dalam bahasa Indonesia, ungkapan ikan dimakan oleh fulan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu nggak bisa. Kita hanya bilang ikan dimakan, gitu. Baju dipakai, gitu. Apalagi misalnya air diminum. Dia nggak menghadirkan pelaku dalam bahasa Arab itu. Bisa difahami. Bentuk polanya memang seperti itu. Pelakunya harus dihilangkan. Nah, sehingga Jadi pola jadi walaupun di suatu kalimat itu kayak ikan dimakan oleh Muhammad, jadi oleh Muhammadnya itu dalam bahasa Arab hilang. nggak ada. Nggak ada Nggak ada. istilah oleh fulan tuh nggak ada dalam bahasa Arab. Cuma ada ikan dimakan. Jadi bentuk pasif dalam bahasa Arab tidak ada ikan dimakan oleh, nggak ada. Cuma ada ikan dimakan. Tidak ada misalnya air diminum oleh siapa gitu, enggak. Cuma ada air diminum, ikan dimakan. Gitu. Anak Karena diajari. karena si Muhammad tadi failnya digantikan oleh si ikannya ini Ustadz. Nah, karena Muhammad harus hilang, nah maka kan kalimat sempurna harus ada yang rofaknya. Nah, maka si maf'ul bih ini menggantikan posisi rofaknya fa'il. Dia dirofakkan. Gitu. Menjadi as-samaku. Pelaku di kalimat pasif tidak ada ya Ustadz. Tidak ada. Maksudnya Betul. pelaku tidak ada di kalimat pasif gitu ya Ustadz. Tidak ada, betul. Betul. Fa'il nggak ada. Gitu. Syukron Ustadz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Lagi, kita bikin lagi. Nih, contoh lagi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, sebentar saya kecilkan ini, berubah dulu ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia, ibu, Masya Allah, tabarakallah, sebentar. Ibu memasak sayuran. Nah, dalam bahasa Indonesia bentuk pasifnya gimana? Sayuran dimasak oleh ibu. Sayur ibu. dimasak oleh ibu, ya. Betul. Tapi dalam bahasa Arab kita hanya bisa mengungkapkan sayuran dimasak. Beda dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi strukturnya nggak sama persis gitu. Kita cuma bisa mengungkapkan sayuran dimasak. Gitu. Fi'il madi. Nah, tahu jangan ibu, misalnya saya mengatakan Zaid gitu ya. Masak ke Zaid masak ayam gitu. Saya cuma bisa mengatakan ayam dimasak oleh Zaid. Nah, oleh Zaidnya kita hilangkan. Kita cuma bisa mengatakan ayam dimasak. Baik. Ya, tobakha fil madinah. Tobakha Zaidun ad-dajaj. Nah, langkahnya memasak tobakha kita pasifkan dulu jadi apa?
Tubiho. Tubikha, dimasak. Tuh. Dimasak. Lalu zaidnya dihilangkan. Sehingga tidak ada yang rofaknya. Nah, supaya ada yang rofaknya, si ada jaja maf'ul bi ini kita rofakkan. Jadi apa? Tubikha. Dakhoju. Dajaju. Ad-dajaju. Dajaju. Ayam dimasak. Gitu. Mudhari'nya yatbahu Zaidun ad-dajaja. Jadi apa bentuk pasifnya? Yatbahu jadi Yutbihu. Yutbahu. bahu. Domah awal fathah sebelum akhir. Zaidnya hilang. Yutbahu. Ad-dajaju. 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 Nah, berarti sekarang ad-dajaju kedudukannya adalah naibul fa'il. Dan naibul fa'il harus rofa. Begitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insya Allah. Insya Allah. Di kitab juga banyak contoh juga ini. Banyak contoh juga di buku. Bisa kita lihat di bukunya. Sekarang kita bikin contoh kalimat sempurnanya ya jumlahnya. Misalnya nusira Rasulullah. Nah, ditolong siapa yang ditolong? Rasulullah. Nusira itu apa ya akhwat? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mabni apa? Fathah. Mabni fathah. Itu tipu atau gimana? Sarulu itu apa tadi? Gimana? Sarulu itu. Apa Rasulullah? Ah ya. Rasulullah. Afwan. Rasulullah. Sekarang ikhwan akhwat rasulunya kedudukan sebagai apa? Naibul fa'il. Fa'il Ustaz. Naibul Naibul fa'il. fa'il. Sudah bukan Terus. fa'il. Tidak ada fa'il. Kenapa tidak ada fa'il? Karena Pasif fi'il. tadi. Fi'ilnya pasif tadi. Nusiro ditolong. Gitu. Kalau bentuk pasif begini, subjek yang rofanya itu bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Harus rofa, semufrad, tanda rofa dhamma, dan dia mudhof. Allahinya mudhof ilaih. I'rabnya jar, semufrad, tanda jar, kasrah. Kasrah, betul. Nah, khuliqal insanu itu tadi. Nah, khuliqal insanu, manusia diciptakan, betul? Diciptakan. Betul. Misalnya khuliqa diciptakan siapa? Al-insanu, manusia. Khuliqanya fi'il madhi mabni fathah. Al-insanunya apa? Kedudukannya? Naibul fa'il. Betul. Gitu. Bisa difahami ya akhwat? Gitu. Contoh lagi. Misalnya lam, lan, yuftah. Lan tidak akan dibuka. Babul jannah. Pintu surga. Misalnya. Atau misalnya babul madrasati. Misalnya gitu. Supaya tidak panjang.
pintu sekolah tidak akan dibuka, umpamanya begitu. Nah, kita akan uraikan sama-sama. Nah, sekarang lan, apa itu lan? Harap Nasab. jam apa jam ya jam Huruf harap huruf jam mabni Nasab. Nasab. huruf Mabni nasob. Betul. nasab huruf nasab harf nasab Nasob. Mabni sukun. Yuftaha apa fiil? Mudhari. Mudore. Rofa Pasif nas. berarti ya. ya Betul. Rofa nasob atau jazm? Masuk. Rafa. Nasob. Nasab. Kan ada lan di sini, huruf ada nasob. lan. Iya, Ustaz. Kalau ada huruf nasob, fiil mudhari'nya jadi nasob. I'rabnya. Gitu. Tanda nasobnya Fathah. babu jadi apa? Naibul fa'il. Fa'il Nah. fa'il Naibul. naibul Iya. fa'il Masya Allah Mm-mm. naibul fa'il Kenapa, Bu? Pasif, Dad. Karena ininya pasif. Maka babu itu bukan fa'il tapi naibul fa'il. Dia rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Muto. Dan dia mudhof. Al-madrasatinya mudhof ilaih. Jar, isim mufrad, tanda jar, Asro. kasrah. Betul. Seperti itu. Paham semuanya ya, akhwat? Ada pertanyaan? Insyaallah. Nanti kalau diulang lagi ada rekamannya, Dad. Nanti bisa diulang, ada rekaman. Insyaallah. Agak loading, Ustaz. Loading sebelah mana, Bu, yang loadingnya? Coba kita pelan-pelan aja. Yang bikin agak susahnya sebelah mana? Jadi rumusnya itu Tadi masih agak ketukar antara kalimat yang sempurna udah kita, yang kalimat aktif menjadi pasifnya. Nah itu harus agak berhati-hati dan agak berpikir. Jadi tadi prinsipnya kalau fi'il madi yang pasif itu dhammah awal, fathah sebelum akhir. Kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari pasif dhammah awal, fathah sebelum akhir. Kita nanti bisa dilihat di bukunya bagaimana untuk memproses dari aktif ke pasif pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il amr nggak ada, cuma madi dan mudhari aja. Jadi rumus intinya seperti ini. Jadi kita sekarang sudah mempelajari dua pola, dua model. Yang pertama adalah fi'il yang aktif nanti pasangannya fa'il. Ini fi'ilnya aktif. Ada fi'il yang pasif, pasangannya naibul fa'il. Itu polanya seperti itu. Nah, baik fa'il ataupun naibul fa'il, dua-duanya harus rofa. Gitu ya, kawan-kawan. Baik aktif ataupun pasif, baik fa'il ataupun naibul fa'il, dua-duanya sama harus rofa. Jadi dua pola ini yang sudah kita pelajari sekarang. Gitu. Bisa difahami, kawan-kawan? Insya Allah, Dan. Insya Allah. Mungkin belum terbiasa pasif ke aktif ke pasif gitu aja, gitu. Mungkin perlu diulang. Betul. Mungkin belum terbiasa. Nanti mungkin hari Ahad kita bisa ulang lagi supaya lebih lancar ya masalah ini. Saya kan biasanya ngapa UI, UA gitu aja, Dan. Kalau mazik UI awal doma sebelum akhir kasroh. Kalau mudhari UA gitu aja. Betul, awal betul. Sebelum akhir fathah. UI, UA.
Nah, betul. Jadi ikhwan akhwat bisa mengingatnya UI UA gitu. Awal domah sebelum akhirnya kasroh untuk madhi, untuk mudhari UA awal domah patah sebelum akhir itu untuk mudhari gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ustadz punten nanti yang ada babu ya, yang contoh yang ada babu, naibul fa'il itu teh. Yang contoh ada babu. Nah betul, itu. betul. Fi'il mudhari nasab naibul. Tadi saya lagi ke belakang. Babu naibul fa'il. Bukannya naibul fa'il teh gimana sih yang domah awaluhu? Ini fiilnya yang seperti yang itu mah fiilnya yang domah awal patah sebelum akhir itu fiilnya. Oh iya iya iya. Yang naibul fa'il itu isimnya. Gitu. Jadi begini. Jadi fiilnya saya tulis aja ya. Madi pasif. Domah awalnya kasrah sebelum akhir. Gitu. Itu fi'il madi pasif. Nah, seperti misalnya nasoro, kalau nasoro aktif menolong. Kalau ditolong nusiro domah awal. Nusiro. Gitu. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Kalau misalnya fataha membuka, kalau dibuka Futiha. Futiha. Gitu. Zalzala goncang. Kalau digoncangkan Zulzila. Zulzila. Idza zulzilatil ardh. Bisa dipahami rumusnya. Domahkan awalnya kasrah sebelum akhir. Insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau mudhari domah awal patah sebelum akhir. Apa? Mudhari domah awal fathah sebelum akhir. Seperti misalnya ya'lamu mengetahui. Kalau diketahui yu'lamu diketahui. Misalnya misalnya yansuru menolong. Kalau ditolong yunsoru. Nah, ini adalah untuk mengidentifikasi yang modelnya awal domah kasroh sebelum akhir pada fi'il madhi berarti pasif. Yang domah awal patah sebelum akhir pada fi'il mudhari berarti pasif. Nah, kalau sudah ketemu fi'il ini pasif, maka ikhwan akhwat jangan mencari fa'il karena nggak ada. Tapi yang dicari itu naibul fa'il gitu. Jadi bentuk pasif itu nggak ada fa'il, yang ada itu naibul fa'il. Sama dengan fa'il, sama-sama rofa gitu. Jadi kalau fi'il pasif itu pasangannya fa'il, kalau fi'il aktif itu pasangannya fa'il, kalau fi'il pasif pasangannya naibul fa'il. Gitu. Coba ini misalnya isim yang akan saya sebutkan ini fa'il atau naibul fa'il. Misalnya ya jelisu duduk, siapa yang duduk? Zaidun si Zaid. Zaidun fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Nah, fa'il. Karena ya jelisu ini aktif, duduk. Zaid duduk. Nah, maka si Zaid ini namanya fa'il. Gitu. Misalnya yudrobu dipukul siapa? Zaidun si Zaid. Sini Zaid jadi fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Karena fi'ilnya itu dipukul. Pasif. Berarti
Si Zaidnya itu naibul fa'il. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, baik fa'il ataupun naibul fa'il harus rofa dua-duanya. Gitu. Sama-sama harus rofa. Seperti itu. Contoh lagi. Kita ambil contoh lagi bentuk pasif. Nah, misalnya yuhtaromu al-walidani. Nah, sebentar saya bikin dulu di sini. Bikin terjemahnya dulu ya. Dimuliakan. Kalau ada terjemahnya jadi tahu kan? Yap. Kalau ada terjemahnya jadi tahu kan ada D-nya itu. Betul. Nah, betul. Apa? Mudareknya UA-nya itu. Betul. Makanya memang untuk tahap awal tidak apa-apa dibantu terjemah. Gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Gitu. Tidak apa-apa. Nah, berarti yuhtaromu apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. I'rabnya fi'il mudhari ini? Rofa. Betul. Tanda rofanya? Doma. Nah, al-walidani jadi apa kedudukannya? Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. I'rabnya rofa. Jenis isim apa? Dua musanna. Musanna. Tanda rofanya? Alif. Betul. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan fa'il, rofa, i'rabnya rofa, isimnya musanna, tanda alif gitu. Sama. Cuma bedanya kalau naibul fa'il itu penyebutan untuk subjek di mana si fi'ilnya itu pasif. Itu namanya naibul fa'il. Kalau fa'il untuk yang fi'il aktif. Tapi sama rofa. Jenis isimnya apa, nantinya itu tanda rofanya apa, sama gitu. Paham, insya Allah. Insya Allah. Nah, alhamdulillah kalau sudah paham, nanti minggu depan kita akan coba hari Ahad ya, kita ulas lagi masalah fa'il dan naibul fa'il ini gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan pada kita semuanya. Baik. Saya cukupkan sampai di sini ya kelas kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair kasih Ustaz.